Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki bermulut manis yang mampu memanipulasi siapapun yang ia inginkan. Bahkan, dengan mulut manisnya itu, sang lelaki mampu menggerakkan seseorang untuk mengeksekusi siapapun yang ia inginkan hanya dengan sekali ucap. Jadi, begini kisahnya. Futoshi Matsunaga atau yang biasa dipanggil Futoshi adalah seorang pria berusia 41 tahun yang lahir pada 28 April 1961 di Kitakyushu, Fukuoka. Tidak diketahui identitas keluarga Futoshi, tetapi meski lahir di Fukuoka, lelaki itu tumbuh dan besar di kota Yanagawa. Diketahui, selama sekolah, Futoshi adalah siswa yang cerdas. Nilai-nilainya selalu sempurna dan ia pun memiliki banyak teman karena parasnya yang tampan dan menawan. Namun di samping itu, Futoshi juga dikenal sebagai siswa yang nakal dan suka bermain perempuan. Pria itu bahkan suka melakukan pembulian dan yang terparah, saat SMA Futoshi juga pernah tinggal bersama seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP. Perbuatannya itu kemudian diketahui oleh pihak sekolah dan ia pun dikeluarkan dari sana. Setelah itu, tidak diketahui lagi bagaimana Futoshi menjalani hidup. Hingga akhirnya, di tahun 1980 atau ketika usianya menginjak 19 tahun, Futoshi menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui namanya dan memiliki seorang putra dari pernikahan itu. Meski sudah menikah, kebiasaan bermain dan menggoda wanitanya tidak juga hilang. Di tahun 1983, Futoshi bahkan memiliki setidaknya 10 orang simpanan. Itu pun ia belum puas juga. Futoshi kemudian menggoda lagi seorang wanita bernama Junko Ogata atau yang biasa dipanggil Junko. Junko adalah teman SMA Futoshi yang saat itu telah menjadi guru TK. Ketertarikan Futoshi kepada Junko dimulai ketika lelaki itu sedang membuka-buka album SMA-nya dan menemukan foto Junko di sana. Lelaki itu ingat bahwa dulu Junko adalah gadis yang pendiam. Sehingga setelah melihat foto itu, rasa penasaran pun mulai tumbuh di hati Futoshi. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu bagaimana kehidupan gadis itu sekarang dan kemudian mencoba mendekatinya. Tanpa Futoshi duga, mendekati Junko sangat mudah baginya. Wanita itu belum pernah berpacaran sama sekali selama hidupnya, sehingga hanya butuh sedikit rayuan, Junko bisa langsung jatuh ke pelukannya. Sejak awal, Junko mengetahui bahwa Futoshi telah berkeluarga. Tetapi gadis itu telah dicuci otaknya sedemikian rupa oleh Futoshi, sehingga ia pun tidak peduli pada hal itu. Selain itu, Futoshi juga memanipulasi Junko hingga wanita itu mempercayai bahwa tidak ada laki-laki lain yang mau memacarinya selain Futoshi. Selama berpacaran, Futoshi tidak pernah sekalipun menjadi kekasih baik yang memperlakukan Junko seperti seorang putri. Malah lelaki itu terus-menerus melakukan kebuasan secara verbal maupun fisik kepada Junko. Namun, meski terus-menerus diperlakukan seperti itu, Junko malah semakin terikat secara emosional dengan Futoshi. Dalam ilmu kejiwaan, kondisi yang dialami Junko biasa disebut juga sebagai Stockholm Syndrome. Di sisi lain, Futoshi juga melakukan hal serupa kepada istrinya. Lelaki itu bahkan bukan sekali dua kali secara terang-terangan membawa selingkuhannya ke rumah mereka untuk berpesta. Tetapi, berbeda dengan Junko, istri Futoshi tidak sanggup terus direndahkan dan diperlakukan demikian. Sehingga, saat Futoshi sedang sibuk memanipulasi Junko, wanita itu pun melarikan diri bersama putra mereka. Kehilangan istri dan putranya tidak membuat Futoshi sedih. Lelaki itu justru merasa bebas dan malah mengajak Junko menikah pada tahun 1984. Dan tentu saja, Junko langsung menyetujuinya. Masalah muncul ketika Futoshi meminta izin kepada orang tua gadis itu. Ayah dan ibu Junko yang bernama Takashige Ogata dan Shizume Ogata menolak keras rencana pernikahan mereka karena tahu Futoshi bukanlah pria yang baik untuk putri mereka. Bahkan, kala itu ibu Junko, Shizume Ogata, mendatangi Futoshi secara langsung dan memberikan sejumlah uang kepada pria itu agar Futoshi mau menjauhi putrinya. Namun, Futoshi yang kesal karena diperlakukan demikian malah merudah paksa ibu Junko hingga wanita itu mengalami trauma berat. Kemudian, saat Shizume berusaha memberitahu Junko segalanya, Futoshi malah memutarbalikkan fakta.
Kepada Junko, Futoshi berkata bahwa Shizume telah datang kepadanya untuk merayunya. Dan ketika Futoshi menolak, Shizume pun malah menjadi gila. Junko entah bagaimana lebih mempercayai ucapan kekasihnya dibanding ibu kandungnya sendiri. Dan sejak saat itu, Junko pun jadi sangat membenci keluarganya dan memilih untuk hidup bersama Futoshi. Pada tahun 1985, Junko dan Futoshi membeli sebuah gedung dan menjalankan bisnis futon. Sebagai informasi, futon sendiri adalah sebutan untuk sebuah matras tidur tradisional asli Jepang. Selama menjadi bos futon, kelakuan Futoshi sangat keterlaluan. Pria itu seringkali menempelkan tongkat setrum ke tubuh para pegawainya tanpa alasan. Dan saat ditanya oleh Junko, Futoshi hanya menjawab bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang menyenangkan baginya. Selain itu, Futoshi juga tampak tak begitu serius membangun bisnis itu. Setiap hari lelaki itu hanya bersantai dan tidak begitu mempedulikan angka penjualan. Meski begitu, entah bagaimana kondisi finansial pribadi dan perusahaannya tak pernah terguncang sedikit pun. Hal itu pun memancing banyak kecurigaan yang mengarah kepada Futoshi dan bisnisnya. Dan akhirnya terungkap juga bahwa usaha futon itu hanyalah kamuflase dari pria itu untuk mencuci uangnya. Diketahui, pria itu telah memalsukan identitasnya berkali-kali untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada banyak orang. Adapun total uang yang telah diperolehnya dari hasil penipuan itu setidaknya adalah sekitar 180 juta yen atau sekitar 19,2 miliar rupiah. Dengan terungkapnya semua kebusukan itu, Futoshi dan Junko pun harus menutup bisnis futonnya karena nama mereka masuk ke dalam daftar orang paling dicari di Jepang. Kemudian, setelah menutup usahanya, Futoshi dan Junko pun merubah nama belakang mereka menjadi Hashimoto dan pindah ke sebuah kondominium di daerah Kokoritaku. Hidup menjadi buronan membuat Futoshi harus memutar otak untuk dapat melanjutkan hidupnya. Oleh karena itulah, pada bulan April di tahun 1993, Futoshi memulai perburuannya dengan mendekati seorang wanita yang identitasnya tidak pernah disebutkan di media. Gilanya, Futoshi sebenarnya telah mengetahui bahwa wanita tersebut telah menikah dan memiliki 3 orang buah hati. Namun, dengan bermodalkan rupanya yang menawan dan mulutnya yang manis, Futoshi pun mulai memanipulasi wanita itu untuk meninggalkan suaminya dan tinggal bersamanya saja. Saat itu, Futoshi mengenalkan dirinya sebagai pengusaha lajang yang tinggal dengan adik perempuannya. Dan setelah beberapa kali pertemuan dan pendekatan, wanita itu pun masuk juga ke dalam perangkap Futoshi. Sang wanita rela hidup bersama Futoshi asal diperbolehkan membawa ketiga buah hatinya. Dan tanpa pikir panjang, Futoshi pun setuju. Kemudian dibawalah wanita itu bersama ketiga buah hatinya ke kondominium Futoshi. Sampai di sana, Futoshi pun mengenalkan Junko sebagai adik perempuannya. Mendengar itu, Junko tidak marah ataupun menyangkal ucapan Futoshi karena sebelumnya mereka memang sudah bekerja sama. Mulai dari sana, Futoshi pun mulai menjalankan aksinya. Tidak diketahui seperti apa persisnya, tetapi lelaki itu berhasil memanipulasi korbannya hingga wanita itu mau mengeluarkan uang sebesar 11,8 juta yen atau sekitar 1,2 miliar dalam rupiah untuk Futoshi. Dan setelah habis-habisan menipu wanita itu, pada bulan September 1993, salah satu buah hati wanita itu meninggal secara misterius karena suatu penyakit yang dirahasiakan. Setelah kejadian itu, kedua saudaranya yang tersisa kemudian meminta kepada ibu mereka untuk tinggal bersama ayahnya saja. Dan sang ibu pun langsung memenuhi keinginan mereka. Lalu, tak lama setelah mengirim kedua buah hatinya kepada mantan suaminya, sang wanita malah ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri pada bulan Maret tahun 1994. Dan anehnya, saat jenazahnya diperiksa, dokter yang menanganinya menyebutkan bahwa wanita itu telah memakan kotorannya sendiri sebelum meninggal. Mengetahui adanya kejanggalan itu, mantan suami dari wanita itu pun kemudian melaporkan Futoshi ke polisi atas tuduhan penghilangan nyawa mantan istri serta salah satu buah hatinya. Tetapi, karena tidak ditemukan bukti sama sekali, Futoshi pun lolos dari jeratan jeruji besi sekali lagi. Setelah lolos dari tuduhan pidana, kehidupan Futoshi kembali berjalan seperti sedia kala. Segalanya lancar dan normal-normal saja. Hingga pada akhir tahun 1994, Futoshi bertemu Kumiyo Toraya, seorang pria berusia 32 tahun yang tinggal bersama putrinya yang berusia 9 tahun. Adapun nama sang putri tidak pernah disebutkan di media. Kumiyo dan Futoshi kemudian menjadi akrab entah karena apa.
Mulanya Kumio bukanlah sasaran korban Futoshi, tetapi karena sebuah kesalahan kecil, Futoshi pun dapat dengan mudah menghancurkan hidup Kumio dan putrinya seketika. Kesalahan yang dilakukan Kumio adalah mabuk bersama Futoshi. Kumio lupa bahwa dirinya memiliki kebiasaan buruk ketika mabuk, yakni pria itu dapat menceritakan segala rahasianya kepada teman minumnya. Dan saat itu, Kumio bercerita kepada Futoshi bahwa sebenarnya ia masih memiliki hutang besar yang dapat membuatnya terjerat pidana jika ketahuan. Mendengar itu, Futoshi pun melihat sebuah kesempatan untuk memanfaatkan Kumio. Berbekal informasi kecil itu, Futoshi pun terus menekan dan memeras Kumio agar tunduk kepadanya. Parahnya, tak lama kemudian Futoshi bersama Junko juga datang ke apartemen Kumio dengan dalih ingin tinggal bersama dengan lelaki itu. Kumio yang merasa kartu asnya telah dipegang oleh Futoshi, merasa tak mampu melakukan apapun kecuali memenuhi keinginan pria itu. Alih-alih tinggal bersama, Futoshi lebih seperti menyekap Kumio dan putrinya. Di apartemen itu, Futoshi dan Junko mengendalikan seluruh aspek kehidupan Kumio beserta putrinya. Mereka hanya diberikan makanan dalam porsi yang sangat sedikit dan hanya diperbolehkan tidur selama 3 jam saja. Putri Kumio yang seharusnya masih bersekolah pun terpaksa harus keluar karena mentalnya telah terganggu sepenuhnya. Lalu, saat musim dingin tiba, Junko akan menyiram Kumio beserta putrinya dengan air dingin dan mengurung mereka di dalam kamar mandi setelahnya. Gilanya, mereka berdua juga hanya diperbolehkan buang air di dalam mangkuk dan dipaksa memakannya jika sampai berantakan ke lantai. 2 tahun lamanya mereka menghadapi segala mimpi buruk itu. Puncaknya pun terjadi pada tanggal 26 Februari tahun 1996. Saat itu Futoshi menghasut putri Kumio untuk mengeksekusi ayahnya sendiri. Dan Kumio pun menghembuskan napas terakhirnya di tangan putrinya sendiri di usianya yang ke-34 tahun. Tak berhenti di situ saja, Futoshi pun memanipulasi putri Kumio bahwa dialah pelaku dari pengeksekusian Kumio, sehingga dia pula yang harus membereskan jenazah ayahnya sendiri. Menurut dengan apa yang dikatakan Futoshi, kemudian putri Kumio pun mengikat jasad ayahnya dan membongkar bagian tubuh ayahnya itu. Lalu setelahnya, Futoshi pun dengan tega memaksa gadis itu untuk merebus dan menyeruput kuah sup yang terbuat dari ayahnya sendiri. Adapun sisa-sisa bagiannya kemudian digiling dan dibuang ke laut di dekat sungai semenanjung Kunisaki. Putri Kumio tidak melakukan semua itu sendiri. Gadis itu dibantu juga oleh tangan kanan sekaligus kekasih Futoshi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Junko Ogata. Karena sampai saat itu Junko masih setia mengabdi kepada Futoshi. Setelah selesai dengan Kumio, Futoshi tidak juga berhenti. Dan untuk melancarkan aksinya, lelaki itu bersama Junko pun menyandra putri Kumio sambil mencari korban baru. Pencariannya kali ini berhenti pada salah satu teman Kumio yang merupakan seorang ibu tunggal dengan 1 orang buah hati. Kepada wanita itu, Futoshi mengaku bahwa dirinya adalah saudara Kumio, sementara Junko adalah adik perempuannya dan Kumio merupakan keponakannya. Tak lupa, untuk menyempurnakan karakter buatannya, Futoshi juga berkata bahwa dirinya adalah pengusaha lajang yang sedang mencari seorang istri. Dan kemudian, pria itu pun menawarkan janji-janji pernikahan kepada wanita itu. Tak butuh banyak waktu dan tenaga, Futoshi pun berhasil juga memikat korbannya dan membawa wanita itu beserta buah hatinya ke apartemen Kumio. Lalu, setelah berhasil mencuci otak wanita itu dengan janji-janji pernikahan dan berhasil meraup sebanyak 5,6 juta yen atau sekitar 692,8 juta rupiah dari wanita itu, Futoshi pun mengulang lagi apa yang dilakukannya kepada Kumio dan putrinya, yakni menawan sang korban di dalam apartemen dan mempermainkannya sesuka hatinya hingga setahun lamanya. 1 tahun berada dalam tawanan Futoshi, wanita itu pun sangat frustasi dan merasa tidak mampu bertahan lagi. Akhirnya, di suatu kesempatan di tahun 1997, wanita itu pun nekat lompat dari jendela apartemen yang terletak di lantai 2 agar bisa kabur dari cengkraman lelaki itu. Lompat dari ketinggian yang lumayan membuat kaki wanita itu cedera, tetapi untungnya ia masih selamat.
Tak begitu mempedulikan luka dan sakit di kakinya, wanita itu segera berlari menuju kantor polisi dan melaporkan segala perbuatan Futoshi kepada mereka. Wanita itu juga memohon agar polisi segera menuju lokasi dan menyelamatkan buah hatinya yang tertinggal di sana. Mendengar itu, polisi pun langsung bertindak cepat dan menyergap TKP. Sayang, Futoshi, Junko, dan putri dari Komio sudah tidak ada di sana dan hanya ditemukan buah hati dari sang wanita di dalam apartemen itu. Setelah ditelusuri, apartemen tersebut pun bersih dari jejak orang lain, sehingga saat itu polisi malah memasukkan wanita itu ke rumah sakit jiwa karena mengira bahwa laporan wanita itu hanyalah karangan saja, sementara buah hatinya dititipkan di panti sosial. Adapun Futoshi, Junko, dan putri dari Komio pindah ke kondominium milik Futoshi dan Junko yang sempat mereka tinggalkan. Pada saat itu, kondisi putri Komio sangatlah memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus dan tidak berdaya sambil mengenakan popok, padahal gadis itu telah berusia 12 tahun. Di lain sisi, Junko masih setia berada di samping Futoshi. Entah karena cinta yang mendalam atau pengaruh manipulasi mental dan pikiran yang telah membuat gadis itu seperti itu. Tetapi yang jelas, Futoshi sangat mempercayai Junko karena kesetiaannya. Tidak seperti korban-korbannya yang lain, Junko diperkenankan untuk pergi keluar sesuka hatinya. Setiap hari gadis itu pergi bekerja dan terkadang juga membeli makanan dan selalu kembali kepada Futoshi tanpa perlu pria itu ancam atau awasi. Futoshi lupa bahwa tak ada satupun manusia yang bisa dipercayai sepenuhnya. Karena pada suatu hari di bulan April tahun 1997, Junko tidak kembali ke apartemen itu setelah bekerja. Wanita itu kabur. Merasa geram, Futoshi pun menelpon keluarga Junko untuk menanyakan keberadaan wanita itu. Tetapi mereka semua kompak mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Junko. Karena sebelumnya, Junko telah menceritakan segalanya kepada keluarganya sebelum melarikan diri. Sehingga untuk melindungi Junko, mereka pun berbohong kepada Futoshi. Masalahnya, Futoshi adalah manipulator yang andal. Pria itu jelas langsung menyadari ketika dirinya dibohongi. Untuk itu, Futoshi pun juga melakukan sedikit tipuan untuk memancing Junko. Mulanya, Futoshi membuat berita palsu yang menyatakan dirinya telah meninggal karena bunuh diri dan telah dimakamkan. Kemudian, lelaki itu pun entah bagaimana caranya menyebarkan kabar itu ke keluarga Junko sehingga mereka pun memberitahukan hal itu kepada Junko. Futoshi yakin jika gadis itu mengetahui bahwa dirinya sudah meninggal, Junko pun akan datang sendiri ke keluarganya. Dan benar saja, tak perlu menunggu waktu lama, keesokan harinya Junko pun datang ke rumah keluarganya seperti perkiraan Futoshi. Sejak gadis itu menghilang, Futoshi memang selalu memantau rumah Junko. Sehingga begitu melihat Junko berada di sana, Futoshi pun langsung masuk ke rumah itu bersama dengan putri Kiyomi. Melihat kedatangan Futoshi, Junko dan keluarganya tentu terkejut. Mereka pun kemudian menawarkan uang sebesar 63 juta yen atau sekitar 6,3 miliar rupiah kepada Futoshi. Dan Futoshi pun menerima uang itu. Namun tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Karena bukannya berhenti, lelaki itu malah menyergap rumah keluarga Ogata dan menyandra seluruh orang yang ada di sana. Ia mengikat mereka semua dengan bantuan putri Komio. Perlawanan tentu ada, tetapi entah bagaimana caranya mereka semua kalah dengan Futoshi. Setelah berhasil mengamankan seluruh anggota keluarga Ogata dan mengunci setiap celah di rumah itu, hal pertama yang dilakukan Futoshi adalah memberi hukuman kepada Junko karena telah berkhianat. Dengan buas, Futoshi melampiaskan seluruh amarahnya kepada gadis itu dengan tongkat setrum. Lalu setelah puas dengan Junko, Futoshi pun menggoda adik perempuan Junko yang bernama Rieko dan berudah paksanya di depan suaminya yang bernama Kazuya. Tak sampai di situ saja, Futoshi pun mengadu domba antar keluarga dengan menciptakan permainan peringkat, yang mana dalam permainan itu, Futoshi memerintahkan setiap anggota keluarga untuk saling menyakiti satu sama lain. Dan barang siapa yang berada di peringkat terbawah akan dihukum dengan menggunakan tongkat setrum. Dengan permainan itu, Futoshi pun berhasil membuat seluruh anggota keluarga Ogata menjadi saling membenci satu sama lain. Neraka yang berlangsung di rumah keluarga Ogata tidak berlangsung selama sehari 2 hari saja.
melainkan berbulan-bulan lamanya. Pada bulan Desember di tahun 1997, kelakuan Futoshi semakin menjadi-jadi. Suatu waktu, ia memerintahkan Junko untuk menempelkan tongkat setrum ke tubuh ayahnya yang sudah berusia 61 tahun. Hingga lelaki itu menghembuskan napas terakhirnya di tangan putrinya sendiri. Kemudian, Futoshi juga memerintahkan Rieko dan suaminya untuk mengeksekusi ibu Junko yang sudah gila dan suka berteriak-teriak. Mereka pun membekap wajah wanita itu dengan bantal hingga kehabisan napas. Shizumi pun menyusul suaminya di usianya yang ke-58 tahun. Belum selesai sampai di situ saja, di bulan Februari pada tahun 1998, sasaran Futoshi bergeser ke Rieko. Wanita itu telah tuli karena terlalu banyak dihantam, sehingga sudah tak seru lagi bagi Futoshi. Untuk menyingkirkan Rieko, Futoshi pun menghasut suaminya, yakni Kazuya, untuk menghabisi istrinya sendiri. Kemudian, Kazuya pun memerintahkan putri mereka yang bernama Aya untuk menahan kedua tangan ibunya. Dan Kazuya pun mulai mencengkram leher Rieko hingga istrinya itu kehabisan napas. Setelah pengeksekusian itu, Kazuya yang kelelahan pun kemudian dikurung di kamar mandi oleh Futoshi. Ia sempat bertahan hidup 2 bulan lamanya dengan minum air toilet. Tetapi karena terlalu lapar, pria itu pun akhirnya menyerah juga pada bulan April 1998 dan menutup kehidupannya di usia yang ke-38 tahun. Setelah Kazuya meninggal, yang tersisa di rumah itu pun hanya tinggal Futoshi, Junko, putri Kumio, putri Kazuya yang bernama Aya, dan saudara laki-lakinya yang bernama Yuki. Lalu, pada bulan Mei di tahun yang sama, Futoshi memerintahkan putri Kumio dan Junko untuk menahan Yuki, sementara Aya dipaksa untuk mengeksekusi adiknya sendiri dengan cara menekan lehernya hingga kehabisan napas. Setelah Yuki meninggal, tak lama Aya pun menyusul saudaranya karena disengat tongkat listrik secara bersamaan oleh Junko dan putri Kumio. Dengan begitu, keluarga Ogata pun habis dan hanya menyisakan Junko seorang saja. Sebagai informasi, setiap jasad keluarga Ogata yang meninggal dunia dibongkar bagian tubuhnya oleh Junko dan putri Kumio dan direbus di dalam panci. Kemudian, setelah direbus mereka pun dibuang ke toilet umum atau ke laut. 2 tahun kemudian, pada bulan Juli tahun 2000, Futoshi kembali menjerat seorang korban wanita lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk tinggal bersamanya. Dan lagi-lagi, karena tergoda oleh prospek pernikahan, wanita itu pun jatuh ke dalam pelukan Futoshi. Dan seperti korban-korban lainnya, Futoshi juga menyandra wanita itu hingga bertahun-tahun lamanya dan mengeksekusinya dengan cara yang tragis. Diketahui, pria itu juga telah memeras harta wanita itu sebanyak 20 juta yen atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Lama waktu berjalan, akhirnya pada tanggal 30 Januari tahun 2002, putri Kumio yang sudah berusia 17 tahun pun melarikan diri dari Futoshi. Namun, belum sempat gadis itu melapor kepada polisi, Futoshi dengan cepat menemukan keberadaan gadis itu pada tanggal 15 Februari 2002. Tak menyerah, sebulan kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2002, putri Kumio pun nekat kabur lagi dan kali ini ia berhasil untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Melihat kondisi putri Kumio yang memprihatinkan, kepolisian pun langsung melihat laporan itu sebagai kasus yang serius. Akhirnya, setelah mengamankan putri Kumio, keesokan harinya polisi pun langsung menuju lokasi dan menangkap Futoshi dan Junko. Setelah ditangkap, Junko Ogata mengakui semua perbuatannya dengan tenang di persidangan. Sementara Futoshi bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Karena tidak ditemukannya bukti fisik, polisi pun mengandalkan pernyataan dari putri Kumio dan Junko. Dengan begitu, Futoshi dan Junko pun segera didakwa atas 7 kasus pengeksekusian dan dijatuhi hukuman eksekusi pada tanggal 28 September 2005 di Pengadilan Distrik Fukuoka. Namun, hukuman tersebut belum final karena pada tanggal 26 September tahun 2007, mereka pun mengajukan banding. Namun sayang, banding itu ditolak, tetapi hukuman Junko berhasil diturunkan menjadi penjara seumur hidup. Adapun putri Kumio tidak pernah diadili atas kejahatan tersebut karena dianggap sebagai salah satu korban. Gadis itu pun akhirnya menjalani perawatan psikologis intensif untuk mengatasi pengalaman traumatisnya.
Saking mengerikannya kasus ini, Pengadilan Tinggi Jepang bahkan sempat menyebutkan bahwa tidak pernah ada kasus kriminal yang menandingi kasus ini sepanjang sejarah Jepang. Saking menggegarkannya kasus ini, pada tahun 2019, seorang sutradara bernama Sion Sono pun mengumumkan pembuatan proyek film yang didasari oleh kisah nyata ini. Film itu pun akhirnya dirilis pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan judul The Forest of Love.